Halo para pengangguran nolep dan orang-orang yang sudah hilang harapan bagaimana kabarnya, masih tidur dan menghayal, atau masih jadi beban orang tua. Seperti saya dong berani mencoba menantang copyright YouTube demi sebuah AdSense. Ya apalagi kalau bukan spoiler film pastinya. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2012 yang menceritakan seorang pria dari bumi tiba-tiba terdampar di salah satu planet bernama Borsum atau kita sebut Mars. Dan si pria ini juga harus menolong suatu kelompok dari penjajahan kelompok lain. Bagaimanakah keseruannya? Inilah John Carter Lumban Gaul. But you do not know Mars. Name is Barsoom. Di planet Borsum atau Mars ada dua kelompok yang kuat, yakni kota Zodanga yang terkenal sebagai pemangsa juga sering menghabiskan cadangan energi dari tempat mereka tinggal. Tidak hanya itu, Zodanga juga hidup secara nomaden yang artinya dimanapun mereka tinggal maka kehancuran yang terjadi. Sedangkan satu kelompok yang lain bernama Kota Agung Helium yang mampu berdiri teguh dan melawan kota Zodanga dengan berani selama ribuan tahun lamanya. Yang di suatu ketika kota Zodanga yang dipimpin oleh Sabtan raja mereka terpojok di badai pasir saat sedang berperang dengan kota Helium. Tiba-tiba saja sebuah kilatan menyambar sekaligus pesawat Zodanga maupun Helium hingga luluh lantah dan membunuh para prajurit di kedua kubu dan hanya menyisakan si Sabtian sang raja dari kota Zodanga. Dari dalam cahaya tersebut muncul 3 orang botak dan memberikan si Sabtan sebuah senjata berupa kerangka, dan 3 orang botak ini mengaku sebagai pelayan Dewi Isis. Dan si Sabtan adalah orang yang terpilih. Kalau Sabtan mengikuti semua perintah si botak, maka Sabtan akan menjadi penguasa mutlak di Borsum. What are you? We serve the goddess, and you will rule all of Barsoom. Di planet bumi, tepatnya di New York City, tahun 1881, terlihat pemeran utama kita, John Carter, atau kita panggil saja John, yang sedang berjalan di bawah guyuran hujan sembari diikuti seseorang yang entah siapa. Namun dengan bantuan seorang wanita, John berhasil mengelabui orang tersebut. Yang ternyata John pergi ke sebuah tempat pengiriman atau kita kenal dengan kantor pos. John mengirimkan sebuah surat kepada keponakannya yang jauh di mata. Singkat cerita, surat tersebut pun sudah sampai ke tangan keponakan si John bernama Brooke, atau lebih dekatnya kita panggil Ned, pun mendatangi kediaman John seperti yang tertera di dalam surat tersebut. Thompson, kepala pelayan John, pun menjelaskan kalau si John sudah wasted, yang hal tersebut membuat orang-orang dekatnya merasa heran, terkhusus si pengacara, karena kewastetan John secara tiba-tiba. Burroughs, not my deepest sympathies. Dari cerita si pengacara, kalau John adalah seorang peneliti, bahkan pernah juga ke Jawa ke Tanya untuk mencari sesuatu yang kita belum tahu apa itu. Ned juga berziarah ke kubur si John, yang mana kubur beliau juga aneh dan unik karena hanya dapat dibuka dari dalam. Tidak hanya itu, Ned juga mewarisi seluruh kekayaan dan perusahaan John. Ned merasa heran, si pengacara pun memberi buku diari John yang mungkin dapat menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan Ned terhadap pamannya. Why me? Explanation that I never asked him. It was his private journal. Only you would read it, possibly find some kind. Dan kita masuk ke kehidupan awal John 13 tahun lalu di Arizona, Virginia. John adalah seorang penggali emas, atau lebih tepatnya sedang mencari gua emas untuk digali. John terlihat mendatangi sebuah bar untuk membeli perlengkapannya. Namun, si pemilik menolak karena John sudah punya utang senilai $100 di kedai tersebut. Namun John langsung memberi sekeping emas kepada si penjual setelah sedikit keributan. Dan 3 orang tentara datang meminta John bergabung dengan mereka untuk berperang melawan suku Apache penduduk asli Amerika Serikat saat itu. Karena John menolak, dia pun dipukul hingga pingsan. Dan saat sadar, John sudah berada di kantor tentara tersebut dengan posisi terikat. John dahulu adalah seorang pasukan yang tangguh dan berprestasi seperti ahli pedang, ahli penunggang kuda, juga pernah mendapatkan 6 penghargaan. Salah satunya Southern Cross of Honor. Kira-kira begitulah guys ya. Southern Cross of Honor lah gitu kira-kira guys. Excellent swordsman, rated 6 times. Karena John terus mencoba melarikan diri, akhirnya Kolonel Powell pun mengurungnya sampai John berubah pikiran dan bergabung dengan kesatuannya untuk melawan pasukan Apache. Namun, John berkata kalau hal tersebut bukanlah urusannya lagi karena dia hanya ingin hidup tenang dan menggali gua emasnya yang selama ini dikata-katakannya kepada orang-orang.
Son, we are up. Ain't my concern. Pal, let me tell you what I will do. I will claim my gold and I can kick it off. Pagi hari pun tiba. John tiba-tiba kencing di luar dari ruangan selnya, atau tepatnya di dekat si penjaga beristirahat. Yang hal tersebut membuat si penjaga marah dan mendekat. John langsung melumpuhkan si penjaga, mengambil kunci, dan langsung kabur dengan kuda Powell itu sendiri. Sir! Powell yang menerima laporan dari anak buahnya pun langsung mengejar si John hingga sampai ke sebuah lembah yang di sana ada suku Apache. John sempat mencoba bernegosiasi dengan mereka, namun karena ketololan anak buah Powell yang tiba-tiba menembak, peperangan pun terjadi. Si Powell yang terus mengejar John pun tertembak oleh suku Apache tersebut. John yang melihat kalau Powell terluka langsung menolong Powell dan membawanya ke sebuah gunung batu untuk bersembunyi. Di saat para Apache naik, tiba-tiba mereka merasa takut dengan gambar laba-laba pada sebuah gua di gunung tersebut. Give me a gun. Give me a gun. John yang penasaran pun masuk ke dalam gua tersebut yang di dalam terlihat bongkahan emas, dan tiba-tiba si pria botak utusan Dewi Isus di awal muncul dan menyerang John. Namun John berhasil menghindari dan langsung menembak si pria botak tersebut. Di dalam sekaratnya, si pria sempat mengucapkan sebuah kalimat yang di saat John mengucapkan kalimat terakhir, tiba-tiba John seolah terserap dan terbangun di lapangan luas entah berantah. Terlihat di seluruh area hanya dikelilingi oleh padang pasir dan bebatuan. Tidak hanya itu, gaya gravitasi di tempat tersebut juga tidak normal yang menyebabkan John terjatuh beberapa kali sampai akhirnya dia terbiasa dan kemudian melompati sebuah bukit bebatuan. Di bukit, John melihat sebuah ruangan seperti inkubator penuh dengan telur yang menetas dan terlihat makhluk hijau dengan 4 tangan. Dan tiba-tiba makhluk yang serupa namun sudah dewasa datang menyerang John. Untungnya John berhasil menghindari dari tembakan para makhluk tersebut. Namun si kepala suku memberi perintah untuk menghentikan serangan kepada anak buahnya. Si kepala suku melepaskan senjatanya dan mendekati John. Si kepala suku berkata kalau mereka bernama suku Tarkes. Si kepala suku, atau kita sebut saja Jeddah yang berarti raja, meminta John melompat. Namun John melompat ke arah senjata si Jeddah, sehingga inilah yang terjadi. Jeddah. Ars Tarkas. Sak. Si John tertembak di kaki dan akan dibawa ke markas para kaum Tarstak tersebut. Berpindah ke tempat lain, yakni ke kerajaan Helium. Terlihat seorang wanita cantik dan seksi, yakni putri dari raja kota tersebut, sedang latihan untuk mempresentasikan temuannya. Namun, saat sang raja masuk ke dalam ruangan, terlihat dari keadaan dan perdebatan mereka, Helium sudah semakin terpojok. A world on the brink. The years of tireless... Bahkan si panglima perang juga berkata kalau pasukan dan pertahanan terbaik mereka sudah diluluhlantahkan oleh Sabtan, sehingga si raja pun mulai hilang harapan. Eastern border is the best troops and fleet were less than useless. Tiba-tiba si putri menyanggah dan menunjukkan hasil temuannya yang sama dengan kekuatan si Sabtan, bernama cahaya biru yang memiliki energi tak terbatas. Namun, salah satu dari orang-orang tersebut mensabotase temuan si putri hingga rusak, dan ya, harapan kembali sirna. On Sabtan's weapon I knew. Discovered one. The ninth ray. Sang raja meminta agar yang lain keluar dari ruangan. Sang raja dan putrinya pun berbicara empat mata, yang mana si raja berkata satu-satunya jalan agar Helium selamat adalah putri mereka. Putri, atau kita panggil saja Deja atau Toris, harus menerima lamaran dari Sabtan. Dan ya, mau atau tidak si Jeddah hanya pasrah. Dan orang yang merusakkan alat si putri sebelumnya adalah si botak yang menyamar, atau mungkin namanya apa ya namanya, Tamsai atau Ekador atau siapalah itu tadi guys ya. Sab's terms. If you accept his, he will
Kembali ke Jon yang sudah sampai di kerajaan Tarstak dan seluruh bayi yang baru menetas tadi dilepas begitu saja sehingga para wanita berebut untuk mendapatkan salah satu dari bayi tersebut. Di antara para wanita ada Sola yang diserahkan merawat Jon. Sang Jeda juga memperkenalkan Jon sebagai hewan langka bernama Virginia dan itu sedikit gokil. Setelah semuanya berlalu, Jon pun dibersihkan seperti bayi yang lain dan saat Sola memberi Jon sebuah cairan, tiba-tiba Jon merasa sedikit kesakitan dan tiba-tiba pingsan. Di tengah malam, Jon terbangun dan heran dengan anjing penjaga yang tiba-tiba tertidur. Jon berhasil lepas dari rantai pengikatnya dan langsung lompat ke atas ruangan tersebut. Yang anehnya, si anjing sudah menunggu beberapa kali pun Jon menghindar, si anjing tetap bisa menemukannya hingga inilah yang terjadi. Nice monster. Ya, saat si Jon melompat ke arah para kaum pria Tarstak yang berpesta, si anjing mengikuti dan mereka yang merasa terganggu pun memukuli si anjing tersebut. Jon yang merasa iba langsung turun dan memukul salah satu dari mereka hingga wasted. Dan karena itu, Jon pun dikeroyok hingga lemas. Yang bersamaan dengan itu, Sola, wali dari Jon datang. Dan ya, Sola disalahkan atas kejadian tersebut. Hingga di pagi harinya, Sola dihukum dengan besi panas yang ditempelkan dan ini adalah hukuman terakhir. Jikalau selanjutnya Sola melakukan hal yang serupa, wasted adalah jalan akhir si Sola. There's no room. Your next defense will be. Jeda meminta agar si Jon melompat. Yang bersamaan dengan itu, pesawat Sabtan dan pesawat si putri sedang kejar-kejaran dan para kaum Tarstak malah berjudi. Ay Tuhan Yesus, apapun dijudikan mereka ini mungkin guys ya. Lanjut. Di saat sang putri atau Jeda atau Thoris, si wanita ini kita panggil saja Thoris ya guys, karena terlalu banyak gelar Jeda di film ini. Di saat Thoris hendak jatuh, Jon pun langsung melompat dan menyelamatkan beliau. Dan di pandangan pertama mereka ada sedikit percikan cinta. Jon pun bertarung dengan anak buah Sabtan. Bahkan Jon menghancurkan pesawat Sabtan. Jon juga sempat bertarung dengan Sabtan, namun dia terpojok. Untungnya para kaum Tarstak langsung menembaki pesawat si Sabtan sampai mereka melarikan diri. Still bleed like. Setelah pertempuran singkat tersebut berakhir, si Thoris menyerahkan diri dan Jon diangkat menjadi tangan kanan raja atau disebut Dotar Sojat dari kaum Tars. Jon sempat menolak tawaran tersebut, namun karena diancam akan membunuh si Thoris, Jon pun menerima tawaran tersebut pada akhirnya. I don't fight for anyone. This honor, safety of your red girl. Otar Sojat. Di malam harinya, di saat para kaum Tars melakukan penjarahan, Thoris penasaran dengan kemampuan si Jon dan meminta agar Jon mau mengajari kaum Helium. Berapapun bayaran yang dia minta, Helium sanggup katanya. Namun Jon menolak. Jon juga menjelaskan kalau dia tidak berasal dari planet sekarang ini katanya. Sehingga Thoris pun menggambar titik-titik planet di tanah dan Thoris berkata kalau mereka sedang di Borsom atau Mars katanya. No seas on the planet. Said planet. Then Kosu, or Sum, John Carter. Thoris merasa heran bagaimana mungkin Jon bisa sampai ke sini katanya. Jon menunjuk sebuah medal yang sebelumnya dipegang oleh Jeda yang berwarna perak. Thoris yang melihat hal tersebut pun berkata kalau Jon adalah seorang kaum Tern. Dan untuk mengetahui permasalahannya, Thoris membawa Jon ke kuil kaum Tars. Namun Sola sempat melarang karena tempat tersebut hanya dapat dimasuki oleh kaum Tars. Namun Thoris tidak menghiraukan larangan tersebut. Where are you going? Your temple. No, you cannot enter here. You're not Thog. Di saat Jon dan Thoris berhasil menemukan jawabannya dan mereka juga berjanji untuk saling tolong-menolong, tiba-tiba 4 orang kaum Tars yang lain datang dan menyerahkan mereka kepada Jeda. Dan seperti yang kita ketahui, Sola akan dihukum mati, begitu juga dengan Jon. Namun Jon mengatakan kalau Sola adalah putri Jeda itu sendiri, sehingga Jeda pun memukul Jon. Namun pada akhirnya Jeda menolong mereka bertiga dan meminta agar Jon membawa Sola bersamanya kemanapun Jon pergi. She's your daughter. Look, has no parent but mother. Kept her last flicker of her ancient mate. I will cut them off.
I mean to release you. Is it done, my Jeddak? Aristarchus betrayed. Jon, Thoris, Sola, dan Wula, si anjing monster pun memulai perjalanannya menyusuri padang pasir. Dan dari sini kita tahu bahwa seluruh planet ini memang sangat sudah tandus. Perjalanan mereka pun tetap berlanjut, pagi berganti malam, malam berganti pagi, hingga sampailah mereka di sebuah sungai yang kecil dan beristirahat. Terlihat sesekali Bang Jon curi-curi pandang ke arah Thoris, dan hal tersebut membuat saya sebagai seorang yang spoiler sedikit baper. Uhui cuy, kulu cuak. Sedangkan di kerajaan Zodanga, Saptan dan Samti, si botak, sedang berdiskusi tujuan pernikahan tersebut adalah untuk memutuskan si Saptan sebagai pemimpin mutlak di Borsum. You must aim past the horizon. This wedding will ensure your rule. Kembali ke Jon, yang mana ternyata Thoris menipu mereka selama perjalanan. Bukannya ke sungai Is yang dimaksud, Thoris membawa mereka ke Helium. Do not think she leads us to the Is. I saw your city nuts. You lead us toward Helium. Should be at our backs by now. Jon sempat kecewa dengan perbuatan si Thoris ini. Namun dengan penjelasan dan alasan bahwa tujuan si Thoris hanya untuk menyelamatkan orang-orang pun membuat Jon tersentuh. Tapi sebetulnya karena Jon sudah fall in love dengan si si Thoris ini guys ya. Cuak kuru-kuru. Kuru-kuru. John Carter! I like this plan better. Who had the means to save others? No good will come out of me fighting. Kembali ke Zodanga, si botak bernama Hakedor, tadi namanya Sangti, sekarang Hakedor ya, menerima laporan kalau si Jon sudah sampai di sungai Is. Dan jikalau Jon berhasil masuk, maka hal berbahaya akan terjadi, kata kawan Hakedor dari tempat lain. Ya, si Hakedor sudah sampai di sungai Is, begitu juga dengan Jon dan yang lain. They have reached the Is. The knowledge of the Ninth Ray. Monst as it will ever be. I'm already there. The Is. Sola sempat ingin menyerahkan dirinya kepada sang dewi, namun Jon melarang dan meminta agar Sola membantunya untuk mencari gerbang Is yang dimaksud demi sang ayah Tastrak. Sola pun mengiyakan permintaan tersebut. Not you. I must honor my Jeddak. Honor your father. Dengan sebuah sampan mereka bertiga menyusuri sungai dan yang akhirnya mereka menemukan gerbang yang dimaksud. Yang hal tersebut membuat Thoris merasa heran karena sebelumnya dia tidak percaya dengan hal tersebut. Professor. Tanpa berlama-lama, Jon langsung membawa si Thoris melompat ke atas benda tersebut. Yang seketika bekas pijakan Jon bercahaya dan tiba-tiba pintu terbuka. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan meletakkan medali perak milik Jon ke suatu titik yang memperlihatkan 9 cahaya dan menggambarkan tata surya dengan tulisan-tulisan yang Thoris tidak tahu artinya. Jikalaupun ingin mengetahui hal tersebut, Thoris harus kembali ke Helium dan mempelajarinya. Namun Jon menjadi marah. Namun di saat mereka saling menatap, perasaan cinta pun muncul sehingga inilah yang terjadi. Your medallion. Tiba-tiba di dalam keheningan terdengar suara riuh di luar, yang mana ternyata kaum dari Warhun yang menyerang mereka atas perintah Hekador. Di tengah jalan, Jon teringat akan kejadian saat anak istrinya Wasted karena terbakar. Agar kejadian serupa tidak terulang, Jon menyuruh Sola membawa Thoris bersamanya, sedangkan dia bertarung melawan kaum Warhun dan hal epik pun terjadi. Dan tebasan demi tebasan, lompatan demi lompatan, kaum Warhun banyak dihabisinya. Hingga saat Jon terpojok, Raja Helium datang tepat waktu dan menembaki kaum Warhun tersebut. Dan untungnya si Jon masih selamat dan tiba-tiba Saptan muncul. Thoris sempat ingin menembaknya, namun si Raja menahannya. Saptan juga merayu si Thoris, bahkan Saptan memberikan pedangnya kepada Thoris dan memenggalnya jikalau Thoris tidak percaya. Namun dengan sedikit gombalan ditambah tidak ada pilihan lain, Thoris pun menerima pernikahan tersebut secara terpaksa. Therefore, Princess, I offer you my life.
You hold the power of life. The city's united. All you have to do is marry me. Di Zodanga, Jon sadar dari pingsannya dan tiba-tiba Kantos Panglima Helium datang dan membawa Jon ke tempat si Thoris berada. Di sana, Jon merasa terpikat dengan kecantikan Thoris. Namun saat Jon meminta agar si Thoris jangan menikahi Sabtan, Thoris pun meminta juga kalau si Jon mau berperang melawan Sabtan, mungkin Thoris akan menolaknya. Namun Jon hanya terdiam. Setelah itu, Thoris memberi medali dan mengajarinya mengucapkan kalimat agar Jon kembali ke bumi, dan tiba-tiba si Sabtan masuk ke ruangan Thoris. Yang bersamaan dengan itu, Jon pun sudah menghilang. Thoris terlihat sedih. You alone? Di saat semua orang sudah keluar dari ruangan, ternyata Jon bersembunyi di celah atas ruangan tersebut. Di saat Jon keluar, tiba-tiba si pelayan tua ini muncul dan menembakkan cahaya kepada Jon, yang seketika Jon tidak bisa berbicara. Dan yang ternyata si perempuan tua ini adalah Ma Taisang atau orang-orang botak yang di awal tadi, guys. Orang-orang botak ini juga boleh berubah-ubah, guys. Di sini si Ma Taisang membawa Jon berjalan-jalan. Iring-iringan pengantin juga sudah dimulai. Si Ma Taisang juga mengatakan kalau tujuan pernikahan ini adalah untuk memusnahkan orang-orang yang mengetahui tentang cahaya ke-9, yang hal tersebut membuat Jon sedikit terkejut. After tonight's ceremony, she and anyone else with not be shame there's no one to know. Jon juga bertanya, apa sih tujuan orang-orang botak ini? Katanya. Si botak menjawab kalau mereka tidak punya tujuan pasti, katanya. Yang pastinya mereka hanya sebagai pemelihara planet yang ada penghuninya. Kira-kira begitu ya, guys ya. Namun mereka ini memeliharanya dengan cara jahat, guys. Di saat Jon hendak dipindahkan ke tempat tahanan lain, tiba-tiba Wula si anjing cepat muncul dan menyerang si botak hingga Jon kembali bebas dan langsung kabur dengan salah satu pesawat dari kota Zodanga tersebut, dan akhirnya kembali bertemu Sola dan langsung terbang menuju ke Tastar. Bulletproof. I shot one of you back on Earth. Jon yang baru pertama kali menggunakan pesawat tersebut terlihat mengalami kesulitan untuk mengontrol pergerakannya. Jon juga dikejar oleh beberapa penjaga. Namun dengan keyakinan yang teguh, Jon berhasil selamat dan bertemu dengan Sola yang sudah menunggunya. Sola sempat menolak ajakan Jon untuk menggunakan pesawat tersebut menuju kerajaan Tarstak. Namun ini yang akhirnya terjadi. Where are you going? Save Deja, and I'll need an army to get on. Fox, do not fly. Georg. Singkat cerita, Jon dan Sola pun sampai di kerajaan Tarstak, yang ternyata kepala suku mereka sudah diakuisisi oleh Tal setelah mengalahkan Deja pertama. Dan Jon pun langsung dijebloskan ke dalam penjara bersama Deja, yang terlihat sudah sekarat akibat tentangan dari Tal. Namun di dalam sakitnya, Deja merasa bahagia karena putrinya Sola sudah pergi bersama Dewi Isus, katanya. Namun Jon berkata kalau Sola ada bersamanya, sehingga Jeddah pun marah dan menghantam Jon. Namun Jeddah pingsan karena kelelahan setelah pertandingan antara dirinya dan Tal. The mother in paradise. Sola. Actually, she's here. Beberapa saat kemudian, Jon dan Jeddah dimasukkan ke arena dan melawan kera putih dengan sedikit kewalahan dan perjuangan. Jon akhirnya berhasil menghabisi kedua raksasa tersebut dengan begitu sulitnya dan juga mengoyaknya. Setelah itu, Jon sebagai Dotar Sojat menantang Tal, dan dengan sekali lompatan dan tebasan Jon pun menang. Ya, Jon gitu loh. Jon ini kan hebat, guys. Dia pernah memenangkan 6 penghargaan. Dia juga ini ahli berpedang, ahli berkuda, guys. Oke, lanjut. I claim the right of... You have no right to challenge. You are not Thar. Thar Soldier! You are Jon juga berpidato dan meminta dukungan untuk melawan Zodanga agar Bursum tidak hancur, dan hal tersebut disetujui oleh seluruh kaum Tarkas dan mereka pun berangkat. Crush Helium this very night. Singkat cerita, Jon sampai di Zodanga, namun ternyata pernikahan dilangsungkan di Helium. Bahkan seluruh tentara Zodanga sudah ditempatkan di luar kota Helium, yang artinya jikalau mereka terlambat, maka Helium akan hancur rata bersama tanah. Boris, where are they? In Helium!
Ya, di Helium sendiri acara atau prosesi pernikahan sudah mulai dan tiba-tiba Jon muncul sehingga peperangan pun terjadi. I am yours forever. And I am yours forever. The thing is at your wall! Di saat Jon berhasil melumpuhkan Sabtan, tiba-tiba senjata yang ada pada tangan Sabtan yang sudah terputus berubah hidup dan menjalar membunuh Sabtan itu sendiri juga hampir membunuh Jon. Namun untungnya Thoris menyerang Hekador yang menyamar menjadi seorang Tarks sehingga Jon selamat. Saat Jon ingin melawan Hekador, tiba-tiba dia berubah jadi Thoris dan menyandra Thoris yang asli. Namun Thoris berhasil mengambil medali si Hekador dan membuangnya ke tempat atau ke tengah-tengah pertempuran dan ditemukan oleh Dejah daripada Tarks. Hekador menyamar menjadi Jon dan mencoba memintanya, namun Jon menyadari hal tersebut sehingga Jon yang asli pun melompat sembari mengayunkan pedangnya, dan inilah yang terjadi. Ya, hampir saja kepala Jon putus akibat ayunan pedang dari si Tarks. Sedangkan si Hekador sudah menghilang hingga peperangan pun selesai dan Helium pun menang. Tidak hanya itu, Jon juga melamar Thoris. Dan tanpa menunggu lama, pernikahan mereka pun dilangsungkan saat itu juga. The Princess of Mars. John Carter. Yes. Beberapa hari kemudian, Jon yang tidak bisa tidur pun pergi ke sebuah menara. Di sana, Jon berkata kalau dia akan menjadi orang Mars sembari membuang medalinya. Namun saat hendak kembali, tiba-tiba... It's just so. Ya, si Mataisang yang menyamar jadi salah satu penjaga pun mengirimkan Jon kembali ke bumi. Ayo, sedihnya hidup kawan ini. Saat Jon terbangun, terlihat seluruh tubuhnya sudah kaku dan dia juga mencoba membaca mantra namun gagal karena tidak ada medali. Jon pun mengelola gua emas tersebut dengan baik sebagai modal untuk mencari medali yang dimaksud ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Jawa. Namun tak kunjung ditemukannya. Hingga suatu ketika medali itu seolah datang kepadanya. Dan dari saat itu Jon pun tidak percaya dengan orang hingga tibalah saatnya di mana dia mengeluh sakit. Dan tiba-tiba wasted. Di masa kini, di lembar terakhir dari cerita tersebut, Jon memperingati Ned kalau mungkin salah satu dari Terns atau si botak sudah mencoba membunuhnya. Hingga Ned yang khawatir langsung mendatangi makam Jon. Dan betul saja, si Tern berada tepat di belakang Ned. Namun saat pintu terbuka, tiba-tiba suara tembakan terdengar dan si Tern botak pun wasted. Jon menjelaskan kalau kematiannya hanya pura-pura dengan racun ikan kembung. Tidak hanya itu, ternyata selama ini Jon tidak pernah menemukan medali tersebut. Dia hanya menyadari kalau ada kaum Terns yang mengikuti dirinya setiap hari. Sehingga Jon pun menggunakan Ned sebagai umpan. Dan Jon akhirnya menemukan medali tersebut dari Tern itu sendiri. Ternnya ditipu dengan... lanjut. Sebelum pulang ke pangkuan istri tercinta, Jon menyarankan agar Ned segera jatuh cinta dan juga menulis buku seperti dirinya. Dan film pun berakhir dengan indah. Jujur ya guys ya, kalau menonton film ini saya sudah sering ya, ada 10 atau lebih. Tapi saya terus baper gitu guys ya. Bahkan saya pernah menghayalkan kehidupan seperti Wak Jon ini begitu. Keren sih nih filmnya menurut saya ya, pokoknya keren lah. Apalagi plot twistnya yang kan si botak ini apa ya namanya kan, mereka ini kira-kira dewa lah di dalam film ini ya kan. Kayak mereka ini overpower lah begitu ya. Karena kan mereka ini sebagai pengatur, mereka ini sebagai pengelola dimanapun planet yang ada penghuninya, mereka lah pengelolanya gitu ya kan. Tetapi si Jon ini mampu menipunya begitu. Mampu menipunya guys. Semualah ya. Memang Jon yang nama Jon ini keren ya. Ada John Wick, ada John Carter, ada Jon IQ 7 ya. Semuanya keren guys. Oke, bye bye.